Bapak, terima kasih. Kami percaya sebelum kami pergi tidur, kami mau mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan, supaya kami terus belajar untuk percaya dan percaya. Kami tahu hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami di masa-masa yang makin sukar, karena kami melihat kebesaran Tuhan saat keadaan hidup kami makin sulit. Itu sebabnya kami butuh firman. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan juga kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat, tetap percaya, walaupun keadaan itu nggak bertambah mudah. Kita percaya bahwa hari-hari ini ya, makin sulit ya, tapi kita percaya sebagai anak Tuhan kita tetap akan melihat kemenangan bersama Tuhan. Saudara percaya hari ini banyak orang yang mulai takut ya. Tadi kita pelayanan di Semarang ya, ada seorang yang ngomong tanya sama saya, Bu Gem gimana, ada isu rumor, bukan rumor ya, karena ini dari badan gempa apa itu BM apa itu saya kok enggak tahu ya, aduh malu saya. Badan gempa itu apa, tolong tulis di situ BM apa itu memprediksi dalam jangka waktu dekat ada yang namanya gempa ya, itu sekitar 8,7. Berarti ya kalau tsunami itu sudah 9,1 kalau nggak salah. BMKG betul ya. Nah, BMKG meramalkan dalam waktu dekat ini akan ada yang namanya gempa dalam skala yang besar. Orang sudah mulai panik, bahkan beberapa orang berkata kalau sudah dengar isu itu biasanya banyak orang mulai ngumpulin surat, harta itu ditaruh di atap rumah ya, atau diselamatkan. Makanya hari-hari ini banyak orang yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi buat kita orang benar, tetaplah percaya karena Tuhan sudah menjamin kita tetap aman dalam perlindungan yang maha tinggi. Jadi tidak ada perlindungan lain, mau tsunami, mau yang namanya gempa skala besar, sekalipun kita sebagai orang benar tetap duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Berapa banyak orang mulai berkemas ya, khususnya katanya di daerah Jakarta ya. Saya tidak tahu daerah apa itu yang bakal terjadi gempa dalam jangka waktu dekat. Makanya kita semua hari-hari ini yuk kita perlu melekat kepada Tuhan, karena kita tidak tahu ending kehidupan kita, apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Karena kalau sudah semuanya berakhir, kita juga hari ini tidak ada satupun yang dibawa. Makanya benar loh firman Tuhan, dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Apa yang dilenyapkan? Dunia ini dengan segala keinginannya. Jadi percayalah, proses babak belur yang kita alami di masa sukar, proses yang berat, engkau disakiti tingkat tinggi, itu senyatanya hanya tujuannya kita mulai mati secara daging. Keinginan mata dan keangkuhan hidup lagi dihajar habis-habisan. Orang sombong lagi dihajar habis-habisan. Orang yang cuman mikir hidup daging lagi dihajar habis-habisan. Orang yang punya keinginan mata ya, orang yang hari ini hanya lihat keinginan mata terus lagi dihajar habis-habisan. Kenapa? Karena memang dunia ini sedang menuju pada kesudahannya. Kita tidak tahu dunia ini mau dibawa kemana, tapi yang pasti proses babak belur itu pasti tujuannya buat orang benar, bukan menghancurkan. Sekali lagi,
Dunia itu sedang menuju dilenyapkan, tapi kita dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Makanya sebelum syarat masuk ke tanah perjanjian yang limpah susu madunya, kita lagi bonyok hari-hari ini. Masalah bikin kita bonyok, disakiti bikin kita bonyok. Tujuannya cuman keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging dimatikan. Makanya saya ulang-ulang khotbah ya, orang benar itu cirinya hari ini ciptaan yang baru. Dia akan hidup hari ini mematikan daging, dan yang ketiga akan menjadi pelaku firman, menghidupi benih ilahi. Hari ini benih firman itu harus ditanam di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tahu ada ayat di Wahyu yang kalau saudara baca hari-hari ini yuk, saudara percaya orang benar semakin dimurnikan. Hari-hari ini akan datang orang yang semakin cemar, makin cemar, yang jahat makin jahat. Pastikan kita orang benar makin benar. Jangan sampai karena berhadapan dengan orang makin jahat, hidupmu makin cemar, makin ikut jahat. Enggak. Sekali kita jadi orang benar, hari ini pastikan. Wahyu 2:2 ayat 10-11. Ini jadi acuan hidup kita menghadapi tantangan. Kita harus kuat saudara. Hari ini kalau kita tidak kuat, kita semua akan dibawa dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi sekali lagi, kuatkan, teguhkan hatimu. Ini cuman ujian untuk mematikan daging, mematikan keangkuhan hidupmu dan keinginan mata, supaya kita dilayakkan masuk tanah perjanjian. Hari ini kita sebagai bangsa-bangsa Israel ilahi, Israel di akhir zaman, kita harus saling bergandengan tangan supaya kita saling menopang satu dengan yang lain, supaya tidak banyak yang berguguran. Ya, sebelum masuk tanah perjanjian jangan sampai ada banyak orang yang gagal berguguran masuk ke tanah perjanjian. Apa artinya selama ini kita hidup kalau pada akhirnya kita tidak masuk ke tanah perjanjian? Lihat Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memetaraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Sekali lagi, kita nanti akan dengar deru perang, deru bencana alam. Ini akan bertubi-tubi saudara. Saudara nanti hidup di akhir zaman, saya bisa bayangkan ada banyak orang yang mati ketakutan. Di kitab Matius berapa ini? Saya lihat ya sebentar. Saudara jangan sampai kita hari-hari ini, lihat ya, ada banyak orang mati ketakutan. Saudara percaya hari-hari ini kalau saudara survei di rumah sakit, di mana, ada banyak orang mati bukan karena apa, tapi karena mati ketakutan. Lihat ya, kalau tidak salah ayatnya di Matius berapa, siapa yang bisa dapat ya? Ada banyak orang yang hari-hari ini mati karena ketakutan. Saya kok lupa ya ayatnya. Siapa yang bisa dapat ya ayatnya di Matius atau di mana ya? Ada banyak orang-orang yang mati karena ketakutan kalau nggak salah. Nah, hari-hari ini pastikan saudara dan saya jangan sampai kita juga ikut-ikutan dunia. Ya, hari ini kita jangan sampai ikut-ikutan dunia mati karena ketakutan. Karena kita bukan orang dunia, kita tetap anak Tuhan yang punya pengharapan. Sebentar, kok tidak dapat ya, nanti aja kalau dapat nanti tidak dapat ya, ya udah nanti aja deh. Nah, lihat di kitab Wahyu, kita lompat di kitab Wahyu ayat berikutnya 22 ya, kita baca Wahyu. Saya kok masih penasaran ya sama yang mati ketakutan ini. Harusnya nanti aja deh. Nah, ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat 26 ya. Coba dibaca Lukas 21. Terima kasih yang sudah dapat. Saya penasaran sama ayat ini soalnya. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa dunia ini. Lihat ya,
Hari ini pastikan, nanti kita hidup di akhir zaman tuh nggak gampang saudara. Dengar berita perang, gempa, bahaya kelaparan, aduh orang nanti ya menjara, orang perampok, pembunuh, semakin dunia ini liar, nanti itu kita akan alami. Orang akan mati ketakutan. Terima kasih buat Floren, Melan, dan tadi yang bantu. Nah, hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh loh ikut-ikutan dunia, mati karena ketakutan. Dengan apa yang menimpa dunia ini harus terjadi. Makanya tadi ada yang tanya, Bugem gimana ya Bugem, menurut Bugem dengan kabar gempa ini, ya bisa jadi. Karena yang memprediksi ini badan apa ya, badan yang memang tahu, badan dunia gempa, mereka sudah tahu. Karena ketika diselidiki di pulau laut apa, itu sudah banyak pecahannya, sudah banyak yang patah-patah. Jadi kalau sampai ini gempa, itu skalanya 8,7. Tsunami itu 9,1. Saudara bisa bayangin, nanti bagaimana terjadi kita tidak tahu. Tapi kita bawa semua di dalam doa. Kita mulai bawa di dalam doa, buat proteksi, perlindungan. Kita percaya bahwa setiap anak Tuhan pasti ada tanda darah yang membuat kita hari ini pasti. Ya, kalau saya biasanya, kalau saudara, ya ini langkah profetik aja. Kalau punya minyak urapan, setiap rumah-rumah ya, rumah-rumah boleh ditoleti aja di pintu masuknya. Biasanya saya kasih tanda gini, salib. Saya cuman bilang gini, proteksi darah Yesus sudah melindungi rumah ini dan seisi rumah. Ya, tidak ada salahnya. Kita percaya bahwa langkah profetik ini kita tetap percaya, walaupun yang tidak sampai ngasih itu pun kita tahu bahwa Tuhan tetap melindungi orang benar. Tapi kalau memang ada kesempatan saudara kasih proteksi di depan pintu masuk dengan tanda cross salib bahwa Yesus sudah melindungi aku dan seisi rumahku, supaya kalau sampai terjadi gempa, terjadi sesuatu, penjarahan dan sebagainya, karena ini hari-hari ini ngeri saudara. Ada banyak orang yang sudah mulai kelaparan, ada banyak orang sudah kehilangan pekerjaan, dunia ini sudah kacau saudara. Makanya ada banyak orang nanti mati karena ketakutan. Nah, kita lihat ayat 11. Ini pesan Tuhan yang penting buat orang benar. Jangan pernah lihat dunia yang sudah mulai dalam perjalanan dilenyapkan, ada banyak berita-berita yang menakutkan. Tapi yang paling penting di ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Nanti lihat ya, orang jahat akan semakin jahat. Ini terjadi di zaman ini. Akhir zaman yang jahat akan semakin jahat. Saudara tidak usah kaget. Barang siapa yang cemar, teruslah ia berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Hari ini tidak usah kaget. Orang yang jahat dibiarkan sama Tuhan. Yang cemar semakin cemar, yang jahat. Tapi buat saudara dan saya pilihannya. Kalau kita sudah jadi orang benar, Tuhan tetap berkata, teruslah berbuat benar. Walaupun yang kau hadapi orang makin jahat, makin cemar, tapi kita semua dituntut kategori teruslah berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sampai kapanpun tidak ada orang, tidak ada keadaan yang bisa mengubah hari ini status kita sebagai orang benar yang kudus. Jangan pernah hanya karena masalah engkau mulai mencemari hidupmu dengan dosa. Orang benar banyak berjatuhan hari-hari ini karena nggak kuat menghadapi hidup. Mereka mulai jual iman. Mereka mulai pergi ke gunung-gunung untuk cari solusi yang instan. Mereka mulai cari para paranormal ya, ilmu-ilmu jampi-jampi supaya mereka bisa keluar dari jerat hutang. Pastikan hari ini yuk, siapapun saudara dan saya, jangan pernah hidup makin jahat dan makin cemar. Pastikan kita di tengah masalah yang ingin Tuhan hancurkan dengan keinginan daging mata, keangkuhan hidup, supaya saudara dan saya hari ini juga hidup semakin kudus dan semakin benar.
4 kategori orang di akhir zaman. Orang jahat makin jahat dibiarkan. Yang cemar semakin cemar. Tapi buat saudara dan saya sebagai orang benar, Tuhan hajar hidupmu. Tuhan kasih proses yang tidak mudah supaya saudara dan saya belajar hidup makin benar, makin kudus. Makanya khotbah saya malam ini simple. Saya hanya akan ajari sesuatu yang simple, kita belajar dari bagaimana ketika ada tantangan, hadapi tantangan saudara. Jangan pernah takut. Hari ini tantangan seberat apapun, saudara mungkin dengar sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita mati karena ketakutan. Jangan sampai saudara mati rohaninya karena ketakutan. Ada banyak orang bukan hanya mati fisik, tapi mati rohani karena hidup di dalam masa ketakutan. Masa kekhawatiran yang puncak. Seringkali iblis itu kalau mau buat orang benar jatuh, bukan karena dosanya terlebih dahulu berbuat dosa, berbuat salah. Apa yang iblis lemparkan pertama kali supaya orang benar berjatuhan? Yaitu apa? Virus ketakutan. Ada banyak orang yang mati rohani hari-hari ini. Termasuk saya melihat orang-orang benar yang tadinya wow, keren kesaksiannya, wow, hidupnya berkata haleluya, haleluya. Hari ini mereka mulai mati rohani karena mereka berpikir Tuhan tidak selesaikan masalahnya. Tuhan bawa hidupnya semakin sulit, Tuhan bawa hidupnya ke dalam badai. Kita senyatanya sadar loh, saya tuh nggak pernah protes sama Tuhan. Tuhan bilang gini, Eli, takut apa? Kalau kamu dihajar dengan masalah yang berat, aku sedang bawa kamu ke next level. Orang kalau dibawa ke next level, hari ini kau sudah hebat kok. Buat apa engkau mau diturunin kelas terus? Jujur hari ini kita ini sedang main sesuatu yang membuat kita bangga. Tuhan lagi pilih hidup saudara sebagai pemain yang handal. Saudara sedang dipilih Tuhan, ya seperti kayak saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih cerita hidup saya kok terus dilanjutkan, tersanjung 1, tersanjung 2. Tuhan bilang ini, iya karena yang view, yang lihat banyak. Ya kalau yang lihat banyak, ya kan ratingnya banyak. Orang yang lihat banyak kan berarti orang ini Tuhan bilang kamu lagi bermain di dalam satu cerita kehidupan yang ratingnya banyak. Orang lagi menunggu-nunggu cerita hidupnya nanti seperti apa. Wow, itu tidak main-main. Tuhan bilang keren nanti. Aku tidak akan pernah mempermalukan diriku sendiri atas hidupmu. Nah itu yang saya lagi nunggu-nunggu saudara. Ya nanti kehidupan happy ending. Nah makanya malam ini yuk kita lihat contoh. Siapa yang hidup dalam ketakutan? Orang hebat di Alkitab. Pada waktu mengalami keadaan yang sulit, orang juga bisa mati rohani. Hari ini, orang yang hebat itu bukan karena dia hebat berkhotbah, dia hebat lamanya pelayanan, dia hebat lamanya jadi orang benar. Tapi orang yang hebat di mata Tuhan adalah waktu saudara menghadapi tantangan yang berat. Saudara tidak takut, tidak khawatir, tapi berani menghadapi tantangan. Itu orang hebat. Orang tidak takut mati, orang tidak takut mengalami masalah. Tadi saya khotbah di Semarang, saya cuma bilang gini, sebenarnya keuangan, sakit penyakit, rumah tangga, masalah pekerjaan, itu bukan bagian kita, bagiannya Tuhan. Ketika kita punya beban berat, kita serahkan kepada Tuhan. Beban berat kita jadi masalah kita, jadi masalahnya Tuhan. Tinggal kita hidup dalam pemeliharaan dan kelegaannya Tuhan. Tapi yang jadi masalah, kalau kita hari ini tidak bisa hidup menjaga hati, tidak bisa jaga sikap kita, respon yang benar, itu lebih bahaya. Masalah bukan masalah di hadapan Tuhan. Masalah kita keuangan itu bukan masalah. Karena bagi Tuhan kalau memulihkan itu cuma sekejap. Tapi masalah buat Tuhan, ketika kita cari masalah sama Tuhan, ketika responmu salah. Makanya ketika respon kita salah, kita sedang cari masalah sama Tuhan. Tapi selama responmu benar, masalahmu keuangan mau seheboh apapun, kalau yang ambil alih kuasa Tuhan yang besar, saudara tidak perlu takut. Lihat ya, Nabi Elia. Saya kasih contoh. Orang yang sudah mengalami sesuatu perkara besar ya, dia bisa melihat kuasa Tuhan mematikan nabi-nabi
nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal. Dia melihat dia jadi seorang nabi yang luar biasa. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu bisa loh rasa takut khawatir itu muncul. Hari-hari ini pastikan iblis lagi cari celah. Orang takut khawatir itu jadi sasaran iblis. Kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 ya. Kita baca sampai ayat yang ke-8 ya. Setelah itu penjelasannya singkat saudara, tapi ini jadi bekal buat kita. Jangan sampai orang dunia mati karena ketakutan, tapi kita juga hari ini hancur karena mati rohani, karena ketakutan juga. Makanya virus takut khawatir ini lebih bahaya. Orang tidak pernah sadar bahwa iblis sedang bekerja di balik rasa takut dan khawatir manusia. Itu lebih bahaya. Orang bisa murtad bukan karena dosa yang diperbuat, tapi banyak orang murtad mengingkari imannya karena hidupnya terlalu banyak takut khawatir. Orang yang takut khawatir, responmu pasti salah, tidak mungkin benar. Tabrak hutang online, akibatnya tidak bisa bayar, bunuh diri. Orang lagi apa yang mengalami keadaan, orang ketakutan, tabrak sana, tabrak sini, tipu sana, tipu sini, akhirnya masuk dalam penjara, ketemu dengan mafia, jadi mafia keluarnya. Coba saudara, ada banyak kesaksian yang saya pernah dengar. Satu kesaksian di mana pelayan Tuhan gara-gara jatuh di dalam penipuan, akibatnya di penjara dia ketemu dengan mafia yang besar, dan keluar dia jadi ketua geng mafia. Coba saudara, kita semua hari-hari ini yuk, yang penting biarin yang jahat sudah makin jahat sudah. Ini memang masa, ndak usah bingung orang jahat kok tambah kaya kok dibiarin hidup. Ini firman, 4 kategori orang yang ada di akhir zaman. Yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar, yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Saudara, pilihan saudara mau di posisi mana supaya kita hari ini layak. Lihat ya, Nabi Elia kita baca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, ada banyak Isabel di akhir zaman yang membuat kita ketakutan. Segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang. Lihat ya, Tuhan sudah kasih mujizat buat Nabi Elia. Lihat mujizat, semua nabi Baal bisa dikalahkan. Tapi ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka ayat 3, takutlah ia. Jujur, Nabi Elia itu nabi yang sudah hebat. Orang yang ciamik kalau saudara baca ya. Bayangin 450 nabi Baal dia bisa mengalahkan dengan kekuatan Tuhan yang supranatural. Dia bisa lihat kuasa Tuhan. Tapi pada titik tertentu dengan Isabel yang muncul, yang mengancam nyawanya. Seringkali ketika kita terancam, kita mulai hidup mati rohani. Kita mulai, aduh takut. Bu Eli, realitanya Bu Eli anak sudah tidak bisa bayar uang sekolah. Ada seorang ibu yang sudah tidak bisa bayar uang sekolah anaknya 5 bulan saudara. Hidup penuh ketakutan. Sampai ibu ini bisa ngomong gini, Bu, kadang-kadang ya Bu, saya heran sama Tuhan. Kok Tuhan tidak jawab? Kok Tuhan tidak tolong hidup saya, Bu? Saya itu sempat mikir loh, Bu, kalau tidak ketemu khotbahnya Ibu, saya itu pengen minum baygon sama anak-anak saya. Setelah itu kami mati. Sudah Bu, buat apa hidup? Anak-anak tidak bisa bayar uang sekolah, terancam dikeluarkan dari sekolah. Saya punya pemikiran, saya pengen minum baygon bersama anak-anak. Setelah itu mengakhiri hidup. Bu, saya cuma bilang, Ibu jangan sampai punya iman seperti ini. Selama ini, Ibu lihat gak pemeliharaan Tuhan bertahun-tahun? Iya Bu, Tuhan hebat. Ya sudah, kalau Tuhan hebat hari ini, seolah-olah keuangan itu mengancam hidupmu. Isabel di akhir zaman yang banyak mengancam orang benar. Sampai hidupnya, aduh Tuhan, uangku Tuhan. Pasangan hidupku makin gila Tuhan, makin edian Tuhan. Gak usah takut.
Saudara harus bertahan menghadapi tantangan, saudara. Jangan seperti Nabi Elia, tapi kita logik. Nabi Elia yang hebat aja ketakutan dengan Isabel yang ngancam nyawanya. Hari ini engkau mungkin terancam bangkrut, engkau terancam gulung tikar dan sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah takut. Lihat Isabel apa yang dilakukan Nabi Elia. Maka takutlah ia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Banyak orang menyelamatkan usahanya dengan caranya. Mereka menyelamatkan rumah tangganya dengan dipikiri. Lihat apa yang dilakukan Elia. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4 kita baca. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk sebuah pohon ara, ya, duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Hari ini ada banyak orang pengen mati. Walaupun sudah lihat Tuhan tolong dulu, Tuhan tolong hidup saya Bu Eli. Saya bangkrut, Tuhan pulihkan. Hari ini saya kok ya bangkrut lebih parah. Kita semua hari ini ketika melihat masalah mulai mengancam hidup saudara dan saya, ada banyak orang yang hebat-hebat loh ya, seperti Nabi Elia itu hebat. Ada banyak orang mati rohani sehingga mereka tidak berkata gini, aku tidak takut. Apapun sekalipun nyawaku terancam sekalipun, aku tidak takut. Aku akan buktikan siapa yang ada di pihakku. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa akan mengalahkan Isabel di akhir zaman. Saya kok nggak bisa ngomong Isabel, sebel ya. Ada banyak Isabel di akhir zaman yang hari ini bermunculan. Ini virus iblis lagi kirim Isabel dalam hidup rumah tanggamu, keuanganmu, apapun hari ini. Pastikan jangan pernah lari dan ingin mati seperti Nabi Elia. Tapi lihat apa yang dikatakan. Ya Tuhan, ambil nyawaku. Ini orang hebat loh, saudara, sampai pengen mati. Ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Mulai ya melo Tuhan. Pengen mati aku, minum baygon rasa oren, enak ndak ya? Enak saudara. Kalau mati minum baygon nanti kejang ndak mati, nanti berbusa ya. Orang jangan sampai hari ini takut dengan Isabel. Percayalah, Isabel itu tetap ada dalam kuasa Tuhan. Mereka tidak pernah bisa menghancurkan hidupmu. Sekalipun hari ini Isabel mengancam nyawa. Lihat ayat berikutnya. 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun makan. Lihat ya, Tuhan datang malam ini buat saudara yang mulai hari ini pingin mati karena diancam dengan Isabel. Katakan malam ini, jangan sampai lari menyelamatkan nyawa dengan cara saudara, dengan kekuatan saudara. Perintah Tuhan, bangun makan. Lihat ya, berikutnya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Kita hari ini tetap butuh kekuatan untuk makan, saudara. Tuhan sudah sediakan kekuatan, Tuhan sudah sediakan makanan rohani setiap hari lewat firman-Nya. Saudara harus makan. Tanpa firman, saya tanpa firman 14 tahun, omong kosong saya bisa hidup hari ini. Saudara berjalan tanpa firman, omong kosong saudara bisa hidup tanpa ketakutan. Orang yang rajin merenungkan firman, orang yang berani menghadapi tantangan di akhir zaman yang tidak mudah. Tapi orang yang makan firman, bangun hari ini. Jangan terus terpuruk. Firman Tuhan memerintahkan kita malam ini, bangun nak, makan. Jangan pernah takut.
Sekalipun itu mengancam nyawamu, mengancam kebangkrutan usahamu, mengancam hidupmu sekalipun, percayalah, Isabel itu matinya nggak enak ya saudara. Orang yang begitu mengancam semuanya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Bisa enggak Isabel ngambil nyawanya Elia? Enggak, malah Isabel itu matinya ya, matinya sampai dimakan darahnya, dijilat-jilat sama anjing saudara. Serem matinya. Lihat berikutnya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tidak ada orang yang hari ini mau putus asa, takut, khawatir. Yuk, kalau firman Tuhan berkata, bangun, makanlah. Itu yang kedua. Yang ketujuh, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia. Serta berkata, malaikat yang kedua pun berkata, nak, bangun dan makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Hari ini hidup pasti berlanjut. Tidak mungkin perjalanan hidupmu selesai, tapi terus berlanjut dari hari ke hari, tahun ke bulan, tahun ke tahun. Kalau saudara tidak bangun, tidak makan. Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum oleh kekuatan makanan itu. Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Pastikan kita semua hari ini menempuh perjalanan sampai ke gunung Allah. Hari ini kemenangan orang benar sudah mutlak. Saudara, jadi orang benar itu enak, ndak usah takut. Kita ini sudah tahu ending hidup kita itu seperti apa. Dunia lenyap ya lenyap beneran. Dari debu kembali debu. Tapi kita, kalaupun kita kembali ke rumah Bapak, kita dikubur pun, dikubur ditutup tanah, ada yang dibakar, dikremasi. Percayalah, itu cuman fisik yang namanya lahiriah. Tapi batiniah, jiwamu, hari ini kita sudah punya tempat dalam kekekalan. Saudara, itu jaminannya pasti, jaminannya mutu. Jadi sekali lagi, tidak perlu takut. 3 hal yang saya akan bahas dari perjalanan Nabi Elia. Nabi yang hebat hari-hari ini, makanya tidak ada loh orang hebat hari-hari ini. Akan datang sesuatu yang membuat engkau terancam. Kita semua lagi dimurnikan. Saya tuh baru dengar ada seorang hamba Tuhan, ya. Dia itu sampai kehilangan anak yang pertama, kemudian kehilangan lagi anak yang kedua. Orang yang setia sama Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan. Orang sampai bilang gini, ini salahnya di mana? Tidak ada kehidupannya yang bisa melihat bahwa dia menerima aib hukuman dari Tuhan. Tapi kehidupan ini berlanjut saudara. Hari ini ada banyak orang yang terancam, yang begitu membawa kehidupan depresi. Pastikan rohani kita jangan pernah mati. Jangan pernah kepingin mati bunuh diri hanya karena masalahmu semakin tambah rumit kacau balau. Pastikan kita tetap hidup hari ini. Perintah Tuhan 3 hal. Yang pertama yaitu bangun. Yang kedua makan. Orang makan itu siapkan kekuatan. Yang ketiga berjalan maju ke gunung Allah. 3 hal pesan Tuhan hari ini. Jangan sampai Isabel bisa mengintimidasi hidupmu sehingga engkau seperti Nabi Elia yang kepingin mati, takut, khawatir. Berjalan, hadapi tantangan. Percayalah Tuhan sudah sediakan semua yang saudara butuhkan di masa sukar ketika kita bangun.
Ketika kita makan, siapkan kekuatan, yaitu makan rohani, supaya rohanimu tidak mati. Jangan hanya rajin kuliner, makan bikin gendut. Saya barusan kuliner juga ya di Semarang. Makannya habis makan ayam goreng, habis gitu cari makan apa lagi, makan ronde ya, habis makan ronde kepingin lagi cari tahu petis. Aduh, banyak makanan di Semarang yang rasanya perut tapi pengen makan tapi sudah tidak muat saudara, sampai rasanya aduh kekenyangan ya. Hari ini pastikan kuliner boleh, tapi yang paling penting hari ini jangan sampai kita sama dengan orang dunia, mati karena ketakutan. Karena apa yang terjadi di dunia ini akan mengancam nyawa kita nanti. Isabel akan bermunculan, tapi pastikan kita jadi orang benar. Dengar apa kata Tuhan. Kalaupun itu Isabel benar-benar mengancam nyawamu, sekali lagi jangan pernah takut. Kita semua harus bangun, katakan bangun, makan, siapkan kekuatan, berjalan maju ke gunung Allah, gunung Allah. Pastikan hari ini kita ke rumahnya Allah. Kita dalam perjalanan ketemu dengan Bapa di surga. Ada banyak orang-orang yang sudah kuat rohaninya. Mereka bilang gini, aku kepingin ketemu Bapa di surga. Ada seorang ibu yang bulan lalu ketemu saya. Baru kehilangan anaknya yang masih usia kalau nggak salah 30 lebih. Tiba-tiba mati karena kena serangan jantung. Ibu ini sangat kehilangan anaknya begitu sangat mendalam ya. Namanya seorang mama. Dan dia sampai bertanya-tanya gimana caranya bisa move on. Suatu kali ibu ini ketemu saya dan saya bilang, Bu Eli, bagaimana caranya move on? Satu hal, siapa yang baru kehilangan orang-orang yang dicintainya, jangan pernah menyesali. Walaupun sedih boleh, normal. Orang kita kalau kehilangan orang yang kita cintai pasti nangis bombay. Tapi yang membuat kita harus move on, saya bilang sama ibu ini, Bu, Ibu tidak usah sedih. Ibu melepas anak ibu ke tangannya Tuhan kok. Ibu melepas anak ibu ke tangan Tuhan yang jauh lebih mengasihi daripada ibu. Bapak penuh kasih, Bapak sayang. Ibu melepas anak ibu ke dalam satu pemindahan alam ya, dari dunia yang penuh air mata. Dia pindah loh sekarang, dunia bukan dunia lagi, tapi di dalam Firdaus, kehidupan yang dia tuju tanpa air mata, tanpa sakit penyakit, tanpa penderitaan, tanpa orang jahat. Yang jadi pertanyaannya, kenapa ibu mesti susah melepas orang yang kita cintai ke tangan Bapak yang lebih mengasihi dia, lebih mengasihi, dan melepas anak-anak orang-orang yang kita cintai ke rumah Bapak di surga yang tidak ada penderitaan. Berarti kita tenang enggak? Tenang saudara. Makanya enggak usah takut. Hidup kita ini enggak usah takut. Makanya saya lihat mental-mental orang yang sudah punya iman yang kuat. Dia tahu pasti kemana dia pulang ke rumah Bapak. Enggak takut mati mereka. Ya saya enggak pernah takut mati, takut ini, enggak ada. Yang namanya orang takut mati. Kalaupun memang harus mati ya sudah, memang visanya sudah habis. Tapi kalau masih tugasmu belum selesai, pasti Tuhan masih perpanjang visa kehidupan. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, bangun. Lihat ya, orang bangun hari-hari ini simple. Apa yang perlu saudara bangun saat ini ketika Tuhan perintahkan bangun? Tabahkan hatimu. Itu yang pertama ya. Kuatkan, teguhkan hatimu hari ini. Jangan pernah melihat masalah, tapi belajar melihat Tuhan. Isabel lagi mengancam nyawamu, tapi kalau engkau lihat Tuhan, tabah aja. Tuhan, aku tidak takut, walaupun masalahku kelihatannya mengancam hidupku dan keluargaku, tidak bisa bayar uang sekolah, hidup tidak tahu gimana caranya, tidak usah bunuh diri, sampai kepingin mati rasanya. Itu Nabi Elia. Hari ini ada banyak orang yang pingin bunuh diri, karena sudah terancam semua nyawanya, uangnya habis. Saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita nanti ke depan masa sukar. Tapi pastikan kekuatan Isabel tidak akan pernah mengalahkan kekuatan Tuhan. Itu aja. Makanya yang pertama, tabahkan hati, lihat Tuhan, jangan lihat masalah. Makin lihat masalah, hidupmu makin terancam. Tapi makin lihat Tuhan, kebesaran Tuhan itu akan terjadi. Orang harus hari ini tabah, memang ngalami hal yang buruk, tapi iman akan mendatangkan kebaikan.
Isabel mengancam sesuatu yang membuat saudara takut, tapi iman akan mengubah yang namanya buruk itu akan menjadi kebaikan. Yang kedua, buang segera ketakutan. Tidak masuk akal kalau kita disertai Tuhan yang besar. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku telah mengalahkan dunia. Berarti apa yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah mengalahkan orang benar, karena aku telah mengalahkan dunia dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu berarti buang ketakutan. Yang ketiga, fokus ke depan. Hari ini tidak usah lihat masa lalu, tidak usah ingat masalah. 2M ini bikin kita stres, yaitu masa lalu, M yang kedua masalah. Orang kalau ingat 2M ini akan stres. Mulai hari ini ingat aja Tuhan dan firman-Nya. Apa yang dijanjikan Tuhan hari ini, ingat janji Tuhan apa dan bagaimana firman Tuhan, itu aja. Apa yang dijanjikan Tuhan itu diingat-ingat. Hari ini jangan ingat 2M, masa lalu, masalah. Kalau itu yang diingat, kita tidak akan bisa fokus kepada yang depan. Orang lihat masa lalu tidak bisa move on. Orang lihat masalah hari ini tidak bisa move on. Yang dilihat di depan. Karena jelas yang di depan Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan. Saya selalu mengulang-ulang kata ini. Di depan itu ada apa, Bu Eli? Janji Tuhan, ada banyak. Di depan itu ada apa? Pengharapan. Di depan itu ada apa? Masa depan yang segala sesuatu indah pada waktunya. Itu aja yang diingat. Jadi M2M itu dilupakan. Tidak usah lihat masa lalu, tidak usah lihat masalah. Masa lalu, masalah. Lihat yang ke depan. Aku jadi orang benar, ada janji, ada masa depan, ada pengharapan. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Wow, itu yang diingat-ingat. Ya, gampang ya. Ayo, apa yang pertama supaya Isabel tidak merusak hidupmu, tidak mematikan rohanimu, hari ini tabahkan hati. Yang terburuk memang terjadi, tapi iman akan mengubah yang terburuk jadi yang terbaik. Itu tabahkan hati. Yang kedua, buang ketakutan. Orang takut tidak ada poinnya sama sekali. Orang yang percaya akan melihat mujizat. Yang ketiga, fokus ke depan. Buang 2M. Masa lalu, masalah segera dibuang. Fokus ke depan. Ya, tabahkan hati. Jamnya sudah mau habis nanti. Tabahkan hati, buang ketakutan, fokus ke depan. Itu bangun. Ya. Yang kedua, makan. Bangun kekuatan. Orang makan. Yang kedua, lihat apa yang Tuhan mau ketika kita hari ini makan. Makan itu apa, saudara? Saudara perlu makan firman banyak-banyak. Makanya sering ikut live saya, sering lihat YouTube saya, ya, sering ikut Zoom-nya PD Victory. Nanti yang belum ikut retreat, yuk ikut. Ada banyak hal yang akan saudara dapat nanti, ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita perlu dengar yang pertama, makan, renungkan firman. Yang kedua, jaga hati. Itu melekat sama Tuhan. Tidak bisa orang tidak jaga hati, karena hati ini akar segala kejahatan. Yang ketiga, pilih komunitas yang baik. Karena 3 hal yang membuat orang hari ini jatuh dalam dosa. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hari ini kalau saudara hari ini tidak bisa bangun kekuatan, tidak ada komunitas yang baik, saudara tidak akan bisa bangun kekuatan. Makanya hari ini makan, bangun, ya, itu tadi yang pertama, bangun, tabahkan hati, buang ketakutan, fokus ke depan. Yang kedua, makanlah. Yang pertama, renungkan firman. Yang kedua, jaga hati. Yang ketiga, pilih komunitas yang baik. Karena akar dosa itu 3, yaitu cinta uang, pergaulan yang buruk, sakit hati, ya. Itu 3 hal. Makanya hari ini, malam ini, saudara tidak bisa hari ini makan. Saudara makan sakit hati, nanti saudara akan mati. Orang banyak sakit hati akan mati. Saudara tidak bisa hari ini renungkan masalah. Kalau makan masalah setiap hari, saudara juga akan mati. Tapi kalau renungkan firman, saudara makan firman, saudara akan jadi kuat.
menghadapi Isabel, saudara tidak akan kepingin mati. Yang ketiga, pilih komunitas yang baik. Kalau komunitasmu yang salah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, hari ini kebiasaan itu akan membuat responmu salah. Ada banyak input yang membuat orang salah mengambil keputusan karena komunitas yang dipilih salah. Ya, ada banyak ibu-ibu yang hari ini cerai. Usia 30 sudah banyak yang cerai, ngeri saudara. Kenapa? Karena mereka bilang, mumpung kepala 3 masih laku, nilai jualnya masih tinggi, tidak perlu sale besar-besaran, sudah laku. Nanti ada banyak duda-duda mati, duda-duda hidup hari ini yang bisa kita jadikan andalan. Ini yang bahaya. Kalau sesuatu yang terjadi dalam rumah tanggamu dan engkau salah memilih komunitas, maka engkau akan hidup fatal hari ini. Pastikan hari ini makan yang benar. Hari ini ketika kita punya komunitas, kita makan yang benar, kita pasti kuat. Renungkan firman dan jaga hati, pilih komunitas yang baik, maka kita akan dapat punya kekuatan untuk tetap sehat rohani, bukan mati rohani. Saudara, ketika kita makan dengan jaga hati, firman yang kita makan, kita jaga hati, dan kita hari ini makan dalam apa yang kita dengar dari komunitas yang benar, akan membuat kita tidak akan pernah takut. Saya selalu ngomong buat jemaat juga di PD Victory, yuk sesama jemaat, sesama komunitas, kita perlu saling bergandengan tangan, saling topang. Kalau lihat orang susah, topang mereka, ya. Kirim ke komunitas yang benar. Di mana di kota saudara ada komunitas yang benar, itu taruh mereka supaya mereka tetap kuat. Diancam pelakor apapun, mereka tidak menyerah. Diancam untuk diceraikan, mereka tidak nyerah, karena mereka tahu bahwa jaga hati, firman komunitas yang benar itu sesuatu makanan yang sehat, sehingga mereka tetap kuat berjalan maju. Yang terakhir, ya, sudah selesai hari ini. Berjalan maju yaitu rela. Saudara, kalau saudara diancam hari ini, terancam keuanganmu, rumah tanggamu dengan keadaan yang makin hancur, rela aja. Rela menjalani air mata, rela menjalani rasa sakit, rela menjalani kerugian dan kehilangan. Kalau tidak rela, saudara tidak akan berjalan maju bercucuran air mata ke gunungnya Allah. Semakin saudara rela, berulang kali kata-kata ini selalu saya ulang, semakin saudara rela disakiti, rela ngalami keadaan rugi, air mata bercucuran, kehilangan, semakin Tuhan tidak rela. Orang yang hilang, yang rugi, kalau Tuhan tidak rela, akan dikembalikan berlipat-lipat. Kita semua tidak bisa nuntut, aku mau berjalan maju di sisa hidupku di akhir zaman. Aku mau bahagia sama anak, menantu, suami. Tidak bisa. Ini masa sukar. Akan banyak masalah-masalah yang Tuhan izinkan untuk memurnikan hidupmu, karena kau lagi dihajar dengan keinginan dagingmu. Orang yang keinginan daging itu tidak nuntut zona nyaman. Saya kemarin ketemu dengan seorang pendoa yang luar biasa. Ibu ini pendoa yang luar biasa, dan dia bilang, Bu, saya ini dari muda tidak neko-neko. Saya dari muda itu cuman isinya doa, doain orang, tapi hidup saya ya bonyok, Bu Eli. Dia berkata, saya punya anak saya barusan ini divonis dokter, tidak ada angin, ngidap penyakit kanker. Setelah kanker, anak saya kankernya menjalar lagi, Bu Eli. Yang paling sedih ya Bu Eli, anak saya itu masih usianya 30 sekian. Itu bikin saya terpukul, Bu Eli, rasanya. Rasanya waktu dengar vonis dokter, namanya manusia, Bu Eli, ya pasti sedih lah, apalagi saya mama, Bu Eli. Oh jelas saya bilang, manusiawi itu. Mana ada orang ngalami duka cita, dengar berita buruk kayak disambar petir bisa ketawa, hahaha,
hahaha. Itu tidak waras, saudara. Selama kita waras, kita dengar sesuatu, anak divonis kanker stadium berapa dan berapa, sudah menjalar kemana-mana, oh jelas nangis bombay. Awal saya nangis, saya sedih, tapi setelah saya merenungkan kehidupan bersama Tuhan, Tuhan cuma ingatkan dia, rela nak, anakmu itu anakku, milikku. Kamu itu tidak berhak loh memiliki apapun. Harta ya titipan, anak ya titipan, orang yang kamu cintai ya titipan. Walaupun kita cinta suami, kalau suami kita mau dibawa Tuhan karena dia pemilik, mati duluan di usia muda, kita tidak bisa protes. Makanya sekarang ini tangan kita harus terbuka lebar. Kalau kita dititipi sesuatu yang hari ini baik harta, anak, sewaktu-waktu kita harus tangan kita tidak boleh genggam erat-erat. Kita tidak boleh genggam erat-erat harta kita, orang-orang yang kita cintai. Apapun tidak bisa kita genggam. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu Tuhan ambil, kita akan ikhlas, kita akan rela. Kita akan berkata, ya ini memang milikmu Tuhan, aku dititipi ya sudah. Kalau memang ini terjadi, aku rela menjalani air mata, kehilangan, kerugian, rasa sakit. Semakin kita rela, ujiannya seperti Abraham. Saya belajar seperti Abraham. Waktu Abraham rela melepaskan satu-satunya loh, anak yang dicintai, harta satu-satunya, makin rela, Tuhan makin tidak rela, makin dikembalikan lipat-lipat. Itu cuman ujian hati. Saya tahu, saya lagi diuji hati juga. Tuhan cuman ingatkan, Eli, hati-hati. Hatimu jangan melekat di apapun. Kalau ujian hati-hati, saudara, kalau ujianmu, hatimu melekat di harta, harta itu akan terus akan jadi Isabel-Isabelmu di akhir zaman ini. Karena semakin saudara tidak rela, iblis tahu celahnya di mana. Makanya hari ini yuk rela, ya. Memang kita harus berjalan maju bercucuran air mata. Pulangnya nanti baru sorak-sore. Selama kita belum dalam perjalanan pulang, maju aja ke Gunung Allah. Rela. Tuhan, air mata rela. Tuhan, sakit rela. Tuhan, kerugian kehilangannya besar, rela. Saya sudah selesai malam ini. Saudara dan saya, yuk kita semakin tidak mudah. Ada banyak Isabel-Isabel yang lagi saudara hadapi di sekitar kita. Isabel ini akan mengancam nyawamu, mengancam rumah tanggamu, mengancam keuanganmu, mengancam pekerjaanmu, mengancam masa depanmu. Kita lagi mengalami posisi ini. Tapi pastikan kita ada dalam 4 kategori. Yang jahat biar makin jahat, yang cemar biar makin cemar, tapi kita yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Harapan Tuhan dengan orang yang makin jahat ada di sekitar saudara, karena Tuhan mau kita semakin sabar. Suamimu kalau makin jahat jangan dikutuki. Tujuan Tuhan kita semakin kudus, semakin benar, semakin sabar. Itu tujuan Tuhan. Malam ini saya sudah selesai. Yuk bangun ya semua, makan, berjalan maju. 3 tipe ini akan membuat kita tidak akan mati karena ketakutan lagi. Tapi kita akan terus bertahan di tengah badai. 3 hal hari ini, bangun. Bangun, tabahkan hati, buang takut, fokus ke depan. Yang kedua yaitu makan. Siapkan kekuatanmu. Renungkan firman, jaga hati. Pilih komunitas yang benar. Kalau engkau ada di komunitas yang membuat engkau tidak damai sejahtera, segera keluar, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jujur saya secara akal saya capek saudara. Ya, kalau saudara tanya, saya ini baru pulang dari Semarang, baru masuk bongkar koper dari Jakarta pelayanan ya, bongkar koper, mandi, nyiapin khotbah. Belum lagi besok harus pelayanan 17 Agustus. Saya pikir santai-santai, ternyata loh Bu Gam besok caruban pelayanan. Aduh Tuhan, ya sudah capek saudara. Tapi Tuhan mengingatkan buat hidup saya, waktunya sudah semakin singkat. Ada banyak tuayan yang sudah menguning tapi pengerjanya sedikit. Hari ini saudara, jika kita bisa melakukan yang terbaik untuk menuai jiwa-jiwa buat Tuhan, yuk saudara dan saya semangat.
Jujur, kenapa saya ditawari buka Victory di Manado, di Makassar? Sebenarnya saya mau tolak, saudara. Tapi hati Tuhan selalu berkata, ada banyak orang butuh kekuatan supaya mereka tidak mati karena ketakutan. Itu sebabnya malam ini yuk kita semua perlu bangun komunitas. Dengan komunitas yang ada di PD Victory, saudara bisa bawa jiwa-jiwa, saudara bisa banyak. Dengan membawa aja orang lain pulih, saudara diperhitungkan sama Tuhan upahnya. Jangan sampai kita kirim ke komunitas yang salah. Tuhan Yesus memberkati rela ya yang lagi ngalami air mata, rela ngalami ketakutan, kerugian, kehilangan, hari ini rasa sakit, semuanya berbicara rela. Jalan maju aja. Jalan cucuran air mata, jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Orang kalau jalani, nikmati, syukuri tiap hari kuat tak? Tapi kalau jalaninya dengan nangis, renungi masalah, stres, mau mati, seperti Nabi Elia, menyelamatkan dirinya dengan caranya sendiri, sembunyi di bawah pohon ara. Mau mati Tuhan, kenapa Tuhan? Isabel, enggak, hari ini kita belajar sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum tidur tetap semangat ya, karena Tuhan ada untuk buat kita semua. Bapak, terima kasih. Malam ini kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami tidak takut dengan Isabel yang begitu menakutkan, mengancam nyawa kami. Kami sudah serahkan hidup kami. Kami percaya setiap pergumulan anak-anakmu, kami mau bangun, makan, berjalan maju ke Gunung Allah, melihat kemenangan demi kemenangan, di mana kami melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan supaya gempa ini Tuhan proteksi benar-benar negara kami Tuhan, proteksi seluruh kota di seluruh negara kami supaya dijauhkan dari tsunami, gempa dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya.